Beda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Lawyers Club didukung oleh April 2014 menjadi hari yang sakral bagi sejarah demokrasi negeri ini. Hajatan 5 tahunan ini menjadi awal dari harapan bangsa untuk melihat Indonesia lebih baik. Ironisnya, pemilu-pemilihan wakil rakyat kita masih saja dinodai oleh berbagai aksi tidak terpuji dari sejumlah calon yang tidak ingin ambisinya pupus begitu saja untuk melenggang ke gedung dewan. Lihat saja, berbagai kecurangan yang kerap terjadi dalam ajang pemilu legislatif tahun ini, mulai dari bagi-bagi uang untuk dapat suara, curi suara sana-sini, manipulasi hasil perhitungan suara, hingga pencoblosan surat suara secara massal dengan iming-iming rupiah pun kerap terjadi dalam kontes pemilihan wakil kita di gedung dewan. Ada saksi parpol yang melihat proses itu. Bukankah kemudian bisa mengurangi potensi gugatan atau potensi komplain daripada partai kalau dia punya saksi? Di pemilu 2009 itu ada 50% TPS kita seluruhnya itu tidak lengkap saksinya. Salah satu alasannya karena masalah anggaran. Jika sudah seperti ini, masihkah kita bisa berharap suara kita bisa terwakili nantinya? Atau tetap saja mereka akan sibuk cawe-cawe karena modal besar sudah keluar untuk meloloskan mereka ke gedung dewan? Dan yang paling penting, jika budaya sogok, budaya korup sudah ditanam dalam-dalam di hati para calon wakil rakyat kita, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan korupsi lagi dan lagi nantinya jika sudah duduk di kursi empuk sebagai anggota dewan yang semestinya menjadi wakil suara kita di sana? Jika cara-cara curang sudah dilakukan saat pemilu, bisakah wakil rakyat kita nanti bebas dari korupsi? Malam ini dengan tema kecurangan pemilu, bisakah DPR bebas korupsi? Kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa, setelah 3 pekan kita libur. ALC libur selama 3 pekan karena kampanye di Republik ini, dan ALC memang tidak ingin terlibat sama sekali dalam kampanye partai manapun atau politik manapun. Karena kami sudah mencanangkan ALC selamanya harus netral. Dan malam ini kita ketemu lagi dengan tema kecurangan pemilu, masih bisakah atau mungkinkah DPR memenuhi harapan kita akan bebas dari korupsi kalau awalnya saja sudah curang. Dan kecurangan ini ternyata sekarang ini masif sekali, dari serangan pajak, bagi-bagi amplop, bahkan lebih parah lagi, memanipulasi surat suara. Calon separtai pun dicurangi, apalagi partai lain. Jadi kalau saudara sendiri sudah dicurangi, apalagi orang lain. Dan apa yang bisa kita harapkan dari DPR nantinya kalau demikian? Tapi ada yang lebih menyedihkan lagi, bahwa apa yang terjadi selama pemilu kemarin itu membuat budaya korupsi jadi masif, jadi merata, bahkan rakyat pun dilibatkan untuk juga korupsi. Akan seperti apa bangsa ini ke depan?
Dan sebelum kita masuk, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada seluruh anggota ALC. Dan tentu saja terima kasih kepada pemirsa yang telah memilih ALC untuk mendapatkan Panasonic Award dan menjadi program talkshow paling populer di Republik ini. Dan ini adalah tahun yang kedua kalinya ALC mendapatkan penghargaan ini. Terima kasih sekali lagi. Sekarang rekan saya Sujiwo Tejo akan mengisi. Terima kasih. Selamat datang Pak Jokowi. Selamat datang Pak Prabowo. Terima kasih buat yang lain juga, Pak Ical, Pak Wiranto. Bapak-bapak boleh disebut berpengaruh sekarang di Indonesia, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak ARB, tapi bagi saya yang paling berpengaruh itu tetap Karni Ilyas. Karena gara-gara beliau cuti, maka 3 minggu ILC libur. Tapi kalau Pak Jokowi atau Pak Prabowo cuti, belum tentu ILC libur. Dan bagi saya cuma satu kata, untuk sukses atau tidaknya pemilu sangat gampang. Ukurannya cuma satu Pak Karni, Bang Roma, yaitu apakah sablon-sablon kaos sudah lunas dibayar. Itu ukuran yang paling sukses atau tidaknya, karena beberapa masih ngeluh belum dibayar. Saya bersama Wayang Pasir akan ngomong bahwa Pancasila dengan otak saya yang pas-pasan dasarnya cuma 3, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Tujuannya satu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan caranya adalah musyawarah mufakat, bukan pemilihan umum. Ketuhanan yang Maha Esa, kau boleh mempunyai istri, kau boleh mempunyai perusahaan, kau boleh mempunyai mobil, tapi kau tak boleh melekat padanya. Bila kemanusiaan menghendakinya, kau harus menyumbangkan itu, seperti yang nanti akan ditulis. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kau harus memberikan semuanya jika itu diminta, tetapi harus kau batasi. Tidak semua orang yang memintanya boleh kau kasih. Yang kau utamakan haruslah orang-orang di Nusantara sendiri. Itulah persatuan Indonesia. Hanya orang-orang seperti itu yang boleh memimpin pemusyawaratan dan permufakatan. Tidak ada pemilihan langsung. Dan orang-orang yang memimpin permusyawaratan bukanlah orang-orang jangka pendek, tetapi orang jangka panjang, Pak Karni. Saya membagi manusia menjadi 3, yaitu manusia jangka pendek, yang ngomongnya soal politik. Kedua, manusia jangka panjang yang ngomongnya filsafat dan ilmu pengetahuan, jangka menengah. Manusia jangka panjang ngomongnya selalu cinta, cinta dan cinta. Itulah yang boleh memimpin musyawarah. Nanti ilmuwan-ilmuwan politik akan mencampakkan gelarnya, akan mengubah menjadi ilmuwan cinta. Orang hidupnya sedetik, omongnya omong politik. Orang hidup lebih lama, omongnya mutiara ilmu. Orang hidupnya sedetik, omongnya omong politik. Orang hidupnya abadi, omongnya omongan cinta. Lima tahun rasa abadi di dalam taktik politik. 5 tahun apalah arti dalam usia semesta. Orang omongnya abadi, omongannya omongan cinta.
ketika ada yang meminta tangannya, bahkan tangannya Yudhistira dikasihkan kepada rakyat itu. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah pemimpin. Itulah orang yang baru boleh memimpin permusyawaratan dan perwakilan. Itulah seharusnya Pancasila. Bung Karno menjadi abadi bukan karena ia politisi praktis bagi saya yang goblok ini, tapi karena ia ngomong tentang cita-cita dan tentang cinta. Begitu juga Gandhi. Oh, orang-orang yang ngomong politik itu hidupnya cuma 5 tahun. Orang-orang jangka pendek, omongnya omong politik. Orang hidup lebih lama, orang omonganmu tiada cinta. Orang hidupnya sedetik, omongnya omong politik. Orang hidupnya abadi, omongnya omongan cinta. 5 tahun rasa abadi di dalam taktik politik. 5 tahun apalah arti, Pak Karni, di dalam miliaran tahun usia semesta, di dalam kisah cinta dari Romeo Juliet, Tristan Isolde, Prono Citro Lormendut sampai Engtai. Selamat berdiskusi. Untuk Sujiwo Tejo, 5 tahun apa artinya? Tapi karena 5 tahun seluruhnya digadaikan, moral pun digadaikan. Dan jadi apa republik ini? Alangkah malangnya bangsa ini kalau parlemennya nanti isinya banyak pencurinya. Saya mau ke Sebastian Salang dulu. Sebagai Formapi yang mengawasi DPR, apa hasil pengamatan Formapi dalam penyelenggaraan pileg kemarin? Ya, pertama harus dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilu ini kita tidak mulai dengan harapan yang besar. Dan ekspektasi publik juga sebetulnya sangat kecil. Oleh karena kepercayaan publik terhadap partai politik itu sangat rendah memasuki pemilu 2014. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap politisi juga sangat minim. Oleh karena itu sebetulnya kita memasuki pemilu dengan modal harapan yang sangat tipis, yang sangat kecil. Nah, ketika pemilu dilaksanakan, saya keliling daerah sebelum pemilu, saya merasakan betul aura di daerah-daerah di mana para politisi ini berusaha untuk mengkapling-kapling suara dan mengkapling-kapling wilayah. Dan saya berharap pada saat itu tidak demikian yang terjadi pada saat pemungutan suara pada tanggal 9 gitu. Tetapi pasca tanggal 9, rupanya apa yang saya amati sebelum pemilu dilakukan mendapat konfirmasi bahwa praktek money politics yang dilakukan oleh politisi ini luar biasa dasarnya, dan itu hampir terjadi di semua daerah pemilihan. Nah, yang miss buat saya, ada penilaian masyarakat yang menganggap kalau ada politisi yang tidak mau membagi-bagi uang, dianggap ini politisi yang munafik gitu. Ini politisi yang naif gitu. Ini sesuatu yang menurut saya juga luar biasa dari sisi masyarakatnya dan juga luar biasa dari sisi politisinya. Yang sangat mengkhawatirkan dalam proses interaksi menjelang pemungutan suara dan pada saat pemungutan suara itu, partai politik dan politisi tidak menawarkan sesuatu yang baru. Dan ini yang disadari betul oleh politisi dengan rendahnya tingkat kepercayaan kepada mereka, maka mereka tidak berani menawarkan sesuatu yang baru yang memberikan harapan-harapan. Karena itu yang dilakukan itu adalah transaksi. Yang dilakukan transaksi. Beli suara. Ya, model transaksinya macam-macam. Ya, model transaksinya macam-macam. Ada yang menggunakan jasa agen gitu. Ada yang macam-macam memberikan uang, bisa
memberikan barang dan lain sebagainya, memberikan bantuan kepadanya. Nah sayangnya, saya tidak menemukan langkah antisipasi dari penyelenggara pemilu, sehingga sebelum pemungutan suara tanggal 9 itu ada shock terapi terhadap sejumlah politisi. Misalnya saya membayangkan, kalau di masyarakat merebak cerita yang luar biasa tentang praktik jual beli suara itu, maka mestinya sudah ada langkah antisipasi dari penyelenggara pemilu, paling tidak menangkap sejumlah politisi, lalu kemudian diberikan sanksi yang tegas berupa diskualifikasi. Gitu. Sehingga pada saat tanggal 9, ada proses pembelajaran sehingga politisi-politisi yang lain tidak melakukan. Gitu. Nah saya tidak menemukan itu dari teman-teman, nanti teman-teman Bawaslu bisa menjelaskan. Tapi hampir di daerah-daerah, di semua daerah pemilihan, 77 daerah pemilihan untuk tingkat nasional, saya tidak menemukan ada politisi tingkat nasional atau caleg-caleg tingkat nasional ini yang didiskualifikasi karena money politik. Dan ini kemudian seolah-olah menjadi pembiaran. Memang begini, salah satu persoalan dari praktik money politik ini kan sulit sekali membuktikan, kecuali tertangkap tangan. Gitu. Nah ini yang rasa-rasanya membuat teman-teman Bawaslu atau KPU itu juga sulit untuk menindaklanjuti proses seperti, tapi ini dirasakan oleh masyarakat, diceritakan oleh masyarakat gitu. Nah, dengan begitu maka kemudian saya mencermati hasil pemilu pada tanggal 9, saya melihat perolehan suara dari semua partai yang ada di parlemen itu relatif tidak ada yang dominan. Dan itu artinya pertama 9 partai yang ada pada hasil pemilu 2009 akan masuk lagi di DPR. Dan komposisi suara yang relatif tidak terlalu jauh itu memberikan sinyal kepada kita, dari 90% incumbent yang maju kemarin itu, kemungkinan mayoritas akan terpilih kembali pada pemilu 2014. Kenapa? Faktor apa? Kalau yang saya dengar, karena memang uangnya lebih besar, bisa sampai 10 miliar untuk jadi untuk mempertahankan kursi itu. Bahkan karena juga menguasai cabang-cabang. Ya. Paling tidak ada beberapa faktor ya. Pertama, partai politik itu sudah meyakini bahwa politisi-politisi yang masuk Senayan pada 2009 itu sudah tahu bagaimana caranya mendapatkan suara dan tahu bagaimana caranya mengamankan suara. Itu satu. Yang kedua, para incumbent ini diyakini oleh partai-partainya, mereka sudah berinteraksi selama 5 tahun dan juga mendapat fasilitas dari negara yang nilainya tentu saja lebih besar dari para pendatang baru. Begitu. Yang ketiga, modal yang terkumpul mungkin jauh lebih besar dari caleg pendatang baru yang bisa melawan incumbent itu, kecuali pendatang baru yang memiliki modal jauh lebih besar dari incumbent. Tapi kalau aktivis-aktivis yang modalnya pas-pasan, ya sudahlah, ini pasti lewatlah ceritanya ya. Lalu yang ketiga ada juga yang mendapat fasilitas program dari pemerintah yang bisa disalurkan oleh caleg incumbent ke daerah pemilihan. Tentu saja ujung-ujungnya itu imbalannya adalah mendapatkan dukungan suara pada pemilu legislatif. Jadi kelihatannya hal itu disadari betul oleh partai politik sehingga mereka tidak berani berspekulasi untuk mengeluarkan banyak incumbent pada pemilu sekarang. Dan nanti kita akan lihat, meskipun ini masih perhitungan sementara, dugaan saya masih cukup banyak incumbent di sana. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi money politik, semua udah tahu. Bahkan di headline Kompas hari ini juga udah membuktikan itu. Yang mengelembungkan suara, yang mencuri di TPS, di kelurahan, di kecamatan, Formapi menemukan baik suara partai lain maupun partai sendiri. Begini, kalau praktek di 2014 ini kami belum temukan, karena ini masih dalam proses. Kalau cerita pada tahun 2009, itu memang praktek yang terjadi itu, pertama, terjadi peralihan suara dari caleg di antar satu partai. Ini lebih mudah prakteknya karena apa? Itu tidak mempengaruhi jumlah suara dari satu partai. Jadi relatif ini main lebih aman. Tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain, tetapi mengambil suara dari caleg satu partai di satu dapil tertentu.
Ini bisa dilakukan bagi sesama pesaing, bisa juga dilakukan bagi caleg yang kira-kira dari perolehan suaranya tidak memungkinkan, maka ada negosiasi dengan caleg yang merasa suaranya cukup signifikan. Sudahlah, dari suara yang kalian peroleh ini tidak mungkin bisa mendapat kursi, sudah kalian offer aja ke saya, Kalau itu nanti kan, saya ganti. Kalau itu kan transaksi. Ya. Tapi kalau dicuri kan beda lagi kan. Tanpa tahu dia pindah. Oh ya. Dengan kerjasama. Lalu ada juga model yang lain, memang tanpa sepengetahuan langsung mengambil, dan itu pasti kerjasama dengan penyelenggara. Lalu kemudian ada juga praktek, ini cerita 2009, ada juga praktek begitu ketahuan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold ini dan mereka akan gugur, maka terjadi migrasi suara dari partai yang tidak lolos ke partai yang lolos parliamentary threshold, dan itu transaksinya bisa dengan calon dari partai lain dan partai tetangga gitu. Nah, semua itu bisa terjadi apabila ada kerjasama dengan pihak penyelenggara. Kalau tidak ada kerjasama dengan pihak penyelenggara, hal seperti ini mustahil bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya kemudian, untuk pemilu 2014 ini, apakah sudah ada langkah antisipasi dari KPU untuk mengamankan ini? Karena kami terus terang aja, dalam pengamatan saya belum menemukan upaya yang betul-betul sistematis dan sigap dari KPU untuk betul-betul mengamankan suara agar tidak terjadi peralihan atau transaksi seperti ini. Baik, udah ungkapkan, mungkin nggak parlemen kita ke depan bisa bebas dari korupsi? Kalau sekarang harus modalnya 10 miliar. Begini, kalau proses pemilunya tidak berintegritas dan diwarnai oleh transaksi dan manipolitik, maka saya yakin dan saya tidak percaya bahwa outputnya menghasilkan manusia berintegritas. Mungkin ada, tidak semua anggota yang terpilih nanti tidak berintegritas, tetapi orang yang memotivasi menjadi politisi, menjadi anggota DPR dengan mengeluarkan uang yang sangat besar, itu patut diragukan motivasinya ingin menjadi wakil rakyat yang amanah. Dan disitulah ruang di mana terjadi abuse of power nanti akan terjadi. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak.